Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur akan dibuka malam ini oleh Presiden Joko Widodo. Persiapan terus disempurnakan mulai datangan ke arena Muktamar. Sedang terus membuka pendaftaran peserta Muktamar NU di Jombang. Sekitar 4.000 peserta akan hadir dalam forum musyawarah tertinggi organisasi NU. Selama proses pendaftaran sempat diwarnai perdebatan mekanisme menunjukkan form ahwa. Muktamar ke-33 NU digelar pada 1 hingga 5 Agustus di 4 pondok pesantren di Jombang, yaitu Ireng, Tambak Beras, Darul Ulum. Kandidat ketua umum yang akan meraih suara terbanyak, mereka adalah Ketua Umum Incumbent Siraj, Wakil Ketua U yang juga Mabin Asad Said dan pengasuh pesantren Tebu Ireng Solahuddin Wahid. Acara pembukaan malam ini rencananya dan Joko Widodo. Muktamar NU memiliki nilai kekhasan atau tradisi yang dipertahankan sejak organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini berdiri. Pada Muktamar pertama tahun 1926, NU melazimkan memilih ketua umum dari kalangan kiai yang dianggap berilmu tinggi. Muktamar atau forum permusyawaratan tertinggi dalam Nahdlatul Ulama membahas arah dan kebijakan strategis organisasi, termasuk memilih ketua umum baru. Cendekiawan Muslim Azumardi Azra menyebut ada kekhasan yang dimiliki NU dalam memilih ketua umum. Seorang kiai yang dianggap berintegritas dan memiliki ilmu mendalam tentang agama adalah syarat mutlak untuk dipilih sebagai ketua umum. Kiai itu apa? Yaitu yang ahli dalam ilmu agama, betul-betul mengelotoklah ilmunya dalam ilmu agama, ya, betul-betul mendalam. Kemudian menjadi pengasuh pesantren atau punya pesantren, itu yang betul-betul dianggap sebagai real kiai yang sesungguhnya. Kalau ada yang lain yang tidak terlalu terlibat dalam kehidupan pesantren, biasanya tidak dipilih. Paling kalau ada faktor-faktor politik, intervensi politik yang ikut bermain gitu. Tapi ya saya melihat ketiga-tiga calon ini punya keunggulannya masing-masing gitu. Sementara kekhasan lain yang juga melekat dalam NU adalah penyesuaian kebijakan organisasi dengan kondisi sosial yang saat itu berlaku. Cendekiawan Muslim Amin Suma menyatakan perubahan kebijakan strategis adalah bentuk kepedulian organisasi dalam menyikapi dinamika di masyarakat. Saya kira organisasi ini pastilah sedikit banyak terpengaruh atau ada pengaruh dari eksternal selain internal, ya. Karena itu kalau kita mencermati perubahan-perubahan yang terjadi di bangsa Indonesia khususnya dan negara-negara lain pada umumnya, ya saya kira perubahan itu dengan sendirinya berjalan atau terjadi disengaja. Pada dekade awal lahirnya NU, kebijakan yang dikembangkan adalah memperbanyak masjid, pesantren, dan madrasah. Kemudian pada era awal 30 hingga medio 50-an, NU secara tegas menolak dan melawan rezim penjajahan. Perjalanan NU kemudian berlanjut pada masa politik dengan beberapa partai, antara lain adalah Masyumi dan Partai NU. Pada Muktamar 1984 di Situbondo, Jawa Timur, NU mengembalikan jati diri sebagai organisasi keagamaan. Dan hingga saat ini atau hampir selama 90 tahun, NU selalu mewarnai perjalanan berliku bangsa Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur yang rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo malam ini mengusung tema antara lain peran NU dalam menjaga persatuan bangsa. Kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Rifai Pamone dari Arena Muktamar untuk membahas bagaimana kedudukan NU menjaga kebinekaan bangsa. Rifai, silakan dengan laporan Anda. Ya, Kartika, dalam kondisi kebangsaan kita yang banyak sekali permasalahan dan juga tantangan di dalamnya, salah satunya adalah kemajemukan dan juga kebinekaan yang sebenarnya menjadi potensi dari Republik Indonesia. Nahdlatul Ulama mencoba sebagai organisasi kemasyarakatan keislaman terbesar di Indonesia hadir untuk bisa menjadi jangkar kebangsaan. Hal ini juga yang menjadi salah satu tujuan dari keberadaan Muktamar Nahdlatul Ulama di setiap 5 tahunnya. Dan di tahun ke-33 di Kabupaten
Kabupaten Jombang, Muktamar Nahdlatul Ulama akan mencoba mengangkat kembali untuk melihat seluruh kalangan bisa terlibat, khususnya generasi muda, dalam melihat bahwa Nahdlatul Ulama bisa memberikan kontribusi yang besar untuk cinta tanah air dan sebagai pemersatu bangsa. Karena sebagai salah satu ormas Islam, Nahdlatul Ulama hadir sejak tahun 1926 dari semangat para ulama dan juga kiai dari 3 pilar, yaitu keilmuan dari para ulama itu sendiri, kemudian juga cinta tanah air, dan kemudian juga menyokong terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang ujung masyarakat. Hal ini juga yang disebutkan oleh Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai ketua pelaksana atau ketua panitia daerah dari Muktamar ke-33. Berikut ini pernyataannya. Dulu NU itu sebelum lahir, sebelum berdiri secara resmi, ada 3 forum yang melatar belakang. Pertama adalah forum Tasfirul Afkar. Ini forum yang mendorong supaya kita ini menjadi orang-orang yang punya ilmu lah. Di tempat itulah para kiai berdiskusi menjawab berbagai persoalan. Yang kedua, cinta tanah air, Nahdlatul Wathon. Tidak ada gunanya kita ini berdiskusi tapi kalau nggak punya cinta tanah, nggak punya tanah air. Maka kita harus punya tanah air, dan oleh karena itu Indonesia harus merdeka. Alhamdulillah itu keturutan. Yang ketiga, sementara itu di sisi lain, putri dari Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa Gus Dur, Yeni Wahid, pada saat mengunjungi arena Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama Kartika juga menyampaikan beberapa pesan-pesan yang menjadi salah satu penguatan dari pesan Gus Dur. Ada 3 hal utamanya, di antara lain yang disampaikan Yeni Wahid adalah NU harus bisa menjadi jangkar kebangsaan, lalu juga menjadi pengayom seluruh komponen masyarakat, dan yang terakhir yang terpenting adalah menjadi pencerah dari seluruh kelompok-kelompok masyarakat, tidak hanya internal Nahdlatul Ulama atau dari segi ukhuwah keislaman, namun juga dari ukhuwah kemanusiaan atau hubungan antar sesama manusia. Berikut pernyataan dari Yeni Wahid. Saya rasa dalam kusur masih ada, maka mungkin beliau akan berpesan 3 hal kepada para pimpinan NU mendatang. Yang pertama, bahwa NU harus terus menjadi jangkar kebangsaan dari Indonesia. Nah, yang kedua, NU harus menjadi payung yang bisa memayungi seluruh kalangan di Nusantara ini, bisa melindungi, bisa mengayomi, ya, sehingga tercipta sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, sejahtera, makmur, adil. Dan yang ketiga, NU harus bisa menjadi penerang semua kelompok